terbunuhnya atau tewasnya 6 laskar FPI yang itu diurai dalam 2 hal. Pertama, harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil, dan yang kedua, ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka ancamannya neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ibnu Arif dari Forum News Network kembali menjumpai Anda semua. Kemarin hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, Pak Amin Rais ini, tokoh reformasi ini bersama dengan 6 orang lainnya, yakni yang tergabung dalam TP3 nih, tim pengawal peristiwa pembunuhan para laskar FPI, 6 orang laskar FPI di KM 50 diterima oleh Presiden Jokowi, dan salah satu anggota tim atau anggota badan pekerja yang ikut hadir adalah Dr. Marwan Batubara. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Dr. Marwan Batubara dan apa sih ceritanya dan bagaimana apa saja yang disampaikan, karena kalau kita menyimak penjelasan dari Mahfud MD itu waktunya hanya singkat. Assalamualaikum Pak Marwan Batubara. Waalaikumsalam Pak Arif. Ya, itu bagaimana ceritanya proses pertemuan dengan Presiden Jokowi ini? Siapa inisiatifnya, datang dari siapa pertemuan ini? Sebetulnya acara kemarin berawal dari surat yang dilayangkan oleh TP3 kepada Pak Jokowi tanggal 4 Februari 2021. Setelah menunggu lama, pada tanggal 25 Februari, ya sekitar 2 minggu, itu kami menerima jawaban, tapi bukan dari Pak Jokowi, dari Pak Mahfud. Dalam pengantarnya Pak Mahfud mengatakan beliau menerima surat dari Seknek untuk memberikan jawaban. Setelah membaca jawaban Pak Mahfud itu, kami berkeyakinan bahwa Presiden memang tidak berkenan, lalu menyerahkan kepada Pak Mahfud, lalu juga kalau kita punya bukti baru, silakan sampaikan kepada kami atau Bareskrim. Nah, tapi ada satu catatan penting, kami menganggap bahwa karena kami ini melihat bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat, maka dapat dikatakan bahwa Pak Jokowi ini bersikap unwilling and unable. Istilah ini ada dalam terminologi masalah HAM berat, ya. Jadi kami menganggap seperti itu. Itu sebabnya kami menjawab surat Pak Mahfud itu yang ditujukan langsung ke Presiden, CC ke Pak Mahfud dan ke Mensesnek. Itu intinya. Jadi latar belakang permintaan audiensi dari kami, ada jawaban dari Pak Mahfud, ya pemerintah itu lewat Pak Mahfud, bukan dari Pak Jokowi, tapi jawaban ini justru tidak sesuai harapan, lalu kami jawab dengan surat kembali ke Pak Jokowi, dan dalam hal ini kami melakukan konferensi pers, menyatakan bahwa intinya ini pelanggaran HAM berat ini tidak ingin dilanjutkan penyidikan atau penyelidikannya oleh pemerintah atau lembaga terkait, dan karena itu kami beri label bahwa pemerintah unable and unwilling. Apa maksudnya? Nah, dari situlah maksudnya apa unable dan mereka tidak berkeinginan untuk menuntaskan kasus, tapi juga sekaligus bisa dianggap sebagai tidak mampu untuk menuntaskan. Ya, karena itulah mungkin ya tergerak hati dari pemerintah atau presiden, karena tidak mau dikasih label seperti itu, ya kami diundang tanggal 8 sore, dikirim surat atau WhatsApp dari
Sekretariat Kepresidenan untuk bisa hadir tanggal 9 kemarin, dan jadwalnya itu sekitar jam 10-an. Itu Pak sebagai latar belakangnya. Oke. Nah, kan kemudian Pak Mahfud menyatakan bahwa pertemuan itu hanya pendek saja. Hanya sekitar 15-an menit begitu ya, tapi walaupun pembicaraan serius, itu mungkin bisa disampaikan dari versi tim TP3 ini, apa saja yang disampaikan dan bagaimana diskusi itu berlangsung? Ya, saya kira kita perlu juga menanggapi soal 15 menit ini untuk tidak diartikan bahwa ini sesuatu yang tidak berbobot ya. Apa sih yang Anda bisa sampaikan dalam 15 menit misalnya. Jadi jangan juga mengecilkan arti dari pertemuan dan esensi yang kita sampaikan. Nah, kami khawatir penyampaian 15 menit ini justru ada konotasi untuk mengartikan bahwa pertemuan itu tidak terlalu penting bagi pemerintah atau bagi presiden. Nah, untuk itu perlu dipahamkan kepada publik bahwa meskipun 15 menit menurut mereka, tapi perhitungan kami itu lebih sebetulnya, mungkin hampir 20 menit ya. Itu kami memang tidak menganggap penting untuk ada basa-basi. Karena itu kami mengatur untuk hanya 2 orang saja yang bicara. Dan itu sudah tertulis, dan yang kita tulis dan dibacakan di depan Presiden dan Pak Mahfud itu adalah hal-hal yang esensial yang kita bahas sehari sebelumnya, jadi bukan oleh 1-2 orang, oleh tim. Nah, karena itu Pak Amin membacakan pengantar diskusi sambil mengingatkan pemerintah dan Presiden tentang Pancasila. Itu kan ada bicara soal agama. Agama meminta kita untuk patuh dan taat kepada perintah Allah misalnya. Makanya diingatkan dalam pengantar Pak Amin kemarin bahwa Anda jangan macam-macam dengan membunuh orang. Karena dalam Quran disebutkan membunuh 1 orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia misalnya. Nah, terus juga diingatkan tentang siapapun yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang jelas, apalagi justru dengan niat yang buruk, itu balasannya adalah neraka jahanam. Ini kan sangat pantas untuk disampaikan kepada Presiden, kepada kita semua justru berlaku itu. Dan sebagai orang yang berkuasa, ini kan peringatan kepada Pak Jokowi, Anda jangan gara-gara mentang-mentang Anda jadi presiden, Anda jangan berbuat seenaknya saja. Ingat, Anda bilang Anda misalnya Pancasila, saya Pancasila. Pancasila itu sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila pertama bahwa kita sebagai orang Indonesia itu adalah penganut, mestinya menjadi penganut agama yang taat. Kalau dia Islam ya itu harus menjadi pedoman. Nah, itu satu hal penting. Dan dibacakan, dan saya kira itu sekitar 5 menit, ya 1 halaman. Kemudian yang kedua, saya membacakan pernyataan sikap kita, yang esensinya, oke, basa-basi kita bilang terima kasih sudah diterima, ya berkenan, lalu kemudian kita sampaikan bahwa menurut kajian dan pengamatan kami, apa yang sudah terjadi selama ini, baik oleh polisi maupun laporan atau rekomendasi dari Komnas HAM, itu masih jauh dari azas keadilan atau amanat Undang-Undang Dasar dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar untuk terjadinya keadilan itu karena Komnas HAM hanya menyatakan bahwa ini pelanggaran HAM biasa. Itu hal yang esensial yang kami sampaikan, dan karena itu kami ingatkan supaya pemerintah itu sungguh-sungguh, dan kita harapkan juga ada dukungan dari lembaga lain, terutama itu adalah dari DPR. Ya, DPR juga kita ingatkan karena mereka jangan hanya memanfaatkan rakyat itu waktu pemilu saja, pencoblosan, habis itu nasibnya tidak dipedulikan. Ya, apalagi tadi kita kembali kepada ayat Quran yang menyebutkan tentang pembunuhan itu dan balasannya. Kemudian yang terakhir disampaikan bahwa presiden ini jangan sampai mewariskan hal yang buruk dari pemerintahannya dengan membiarkan kasus pembunuhan ini sebagai sesuatu yang biasa saja.
Seperti itu Pak, kira-kira esensinya. Nah, responnya itu apakah langsung ditanggapi oleh Presiden Jokowi atau karena kalau nggak salah didampingi oleh Pak Mahfud dan Mensesnek Pak Pratikno ya? Ya, yang merespon itu langsung Pak Jokowi, lalu ditambahi oleh Pak Mahfud. Nah, Pak Jokowi pada prinsipnya mengatakan beliau sudah menerima rekomendasi dari Komnas HAM. Ini ada laporan ditunjukin tuh agak tebel lah ya. Kemudian mengangkat satu kotak yang mungkin itu isinya flash disk rekaman dari percakapan. Nah, beliau memang mengakui yang dokumen itu tidak beliau baca, tapi yang dari audio ini, rekaman audio ini saya dengar sampai habis, begitu menurut beliau. Itu satu. Nah, yang kedua, dikatakan bahwa silakan saja kalau kita TP3 punya bukti-bukti baru untuk disampaikan kepada pemerintah, bisa melalui Pak Mahfud. Nah, kemudian beliau juga berjanji untuk menuntaskan kasus ini secara berkeadilan, transparan, dan seterusnya. Itu esensi yang disampaikan Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Mahfud memang bicara sedikit pengantar tentang orang yang yang sudah dikubur kok menjadi tersangka. Itu sebetulnya bisa saja karena ketidakpahaman kita. Tapi kan mestinya kalaupun seperti itu kan ada penjelasan. Jangan penjelasannya itu belakangan untuk orang-orang yang tidak tahu hukum kan itu menjadi aneh. Tapi menurut aturan yang ada, menurut Pak Mahfud itu memang harus seperti itu. Untuk nanti dari situ ada SP3. Oke, itu satu hal ya. Saya kira tidak terlalu penting lah itu. Untuk kita supaya paham sih, oke-oke saja. Nah, tapi yang disebutkan bahwa kalau ini mau dianggap sebagai pelanggaran HAM berat, maka harus ada bukti-bukti, tidak dengan menyatakan yakin. Saya juga bisa bilang yakin bahwa ini FPI ya, Laskar itu punya senjata dan seterusnya. Oke, kita juga paham itu. Kita bukan tidak paham ya. Cuma masalahnya kan forum audiensi itu kami menganggapnya dan memang merencanakannya itu bukan forum untuk adu bukti. Kita mau menyampaikan aspirasi bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat. Anda seolah-olah tidak peduli, lalu Anda mempercayai begitu saja rekomendasi dari Komnas HAM yang kami anggap itu sudah tidak fair. Mereka sebagai lembaga yang independen mestinya itu harus memihak kepada kebenaran, harus objektif, jangan hanya mendengar satu pihak. Apalagi kalau kita amati, dan saya kemarin juga sempat kembali berdebat ya dengan orang-orang di Komnas HAM, dan ini kita sebetulnya sudah meyakini apa yang menjadi sikap dari pemerintah. Memang mereka sengaja berpegang kepada rekomendasi Komnas HAM tersebut yang intinya menyatakan bahwa ini hanya sebagai pelanggaran pidana biasa, HAM biasa. Nah, padahal itu tidak, dan itu yang perlu diiringi dengan bukti, dan kita berjanji sebetulnya kemarin akan menyusulkan itu. Terserah nanti kepada siapa, tapi kita sempat menyinggung kita sedang menyiapkan buku putih untuk menunjukkan bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat. Nah, kalau Pak Mahfud bicara soal Komnas HAM yang katanya itu adalah lembaga independen yang dibuat oleh salah satu itu disebut sengaja itu Pak Amin. Karena kan kalau bicara Undang-Undang HAM itu nomor 39 tahun 99. Lalu ada namanya Undang-Undang Pengadilan HAM, itu nomor 26 tahun 2000. Itu era Pak Amin Rais jadi Ketua MPR. Tapi kan tidak relevan kalau disebut bahwa ini buatannya Pak Amin, karena beliau itu adanya di MPR. Oke lah, tapi bisa saja itu bisa diperdebatkan karena anggota DPR itu juga adalah anggota MPR. Ya, tapi yang lebih penting adalah jangan menganggap bahwa karena ini undang-undang yang menjadi rujukan, ini pula yang menjadi sebab adanya undang-undang HAM, adanya lembaga Komnas HAM, ya,
lalu isinya itu bermasalah. Lalu yang disalahkan itu adalah orang yang membuat. Jadi yang ingin dikesankan adalah bahwa kami mengacu kepada lembaga Yang dibuat Komnas Amin. HAM yang dibentuk menurut undang-undang. Oke. Jadi kalau kami pakai ini ya nggak ada masalah dong mestinya. Nah, Ya, padahal ya. kan harus dibedakan antara sistem, yaitu undang-undang itu sendiri, dengan subjek yang melaksanakan undang-undang. Ya. Ya kan? Ya. Kalau sistem bagus, pelaksananya bermasalah, itu kan yang bermasalah itu ya si orang-orang yang ada di Komnas HAM sekarang ini, para komisioner itu gitu. Ya. Nah, kita juga melihat misalnya salah satu contoh yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya kan, bagaimana sedemikian otoriter dalam Perpu nomor 2, Undang-Undang nomor 2 2021 atau Perpu nomor 1 tentang misalnya terkait dengan penanganan COVID atau anggaran, itu kan memberangus 17 ketentuan dalam 17 undang-undang misalnya. Oke. Atau minta hak kekebalan. Nah, ini yang jadi masalah, apakah undang-undangnya? Kan orangnya. Ya. Ini juga yang kita ingin ingatkan ke Pak Mahfud, jangan sekedar asbun lah seperti ya, itu. Pak Marwan, ini dari pertemuan ini tadi, apakah Anda Ya. melihat ada semacam sekarang, karena tadi nyebutnya unwilling, tapi apakah ada willingness, ada kesediaan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lain di luar yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Barreskrim, atau sebenarnya ini hanya sekedar, kalau lihat sikap Pak Mahfud MD tadi, sekedar untuk meredakan tekanan terhadap pemerintah saja? Bisa benar yang terakhir ini, Pak. Ya, jadi meredakan ketegangan, tapi kita yang kita pegang adalah yang oral dan itu terbuka dan sudah ada di publik ya, bahwa dikatakan siap untuk menerima masukan. Kita lihat saja nanti apakah ini mereka konsisten atau hanya basa-basi. Karena kita juga sangat yakin bahwa kategori dasar untuk mengatakan ini HAM berat atau tidak, kita sudah punya gitu. Cuma kan tadi saya kembali sampaikan, tidak mungkin kita sampaikan di situ. Oke, sekarang menarik nanti ini. Waktunya menarik ya, ini. Pak. Jadi artinya kalau silakan saja kalau pemerintah melakukan itu, tapi tentu saja ada harapan pemerintah mau mendengar itu. Nah, temuan yang temuan-temuan fakta yang ditemukan oleh TP3 ini apa yang berbeda dengan Komnas HAM? Ya, saya pernah sampaikan kalau bicara laporan Komnas HAM, yang saya lihat adalah konsistensi antara masukan, ya, fakta-fakta di lapangan, wawancara, rekaman video dan sebagainya, dengan analisis, ya, dengan rekomendasi. Jadi ada fakta yang dianalisis, yang katanya begitu banyak, ribuan percakapan, video, wawancara dan sebagainya, lalu ini dianalisis dengan rekomendasi yang mereka keluarkan, itu tidak konsisten. Ya, sementara dari yang katakanlah seandainya pun itu sama, kami yakin ada hal yang sistemik misalnya. Ada yang direncanakan. Nah, kalau kita baca di pasal 7 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000 tadi, itu kan disebutkan pelanggaran HAM berat itu kalau pertama terjadi genosida, yang kedua terjadi kejahatan kemanusiaan. Nah, dalam pasal 7B itu disebutkan soal seperti apa itu yang dianggap kejahatan kemanusiaan. Nah, salah satu contoh saja, ya, yang itu sudah terbuka. Kita bicara yang terbuka, karena yang belum kita buka itu kita tidak mau nanti kita malah keburu ditangkap ini gitu. Mudah-mudahan kita tidak ditangkap ya Pak Arief ya. Mohon doanya nih dari TP3 ya kan. Nah, tapi fakta lapangan menunjukkan misalnya dua hal saja. Soal bagaimana kita mendapatkan fakta di lapangan sebelum 6 laskar itu dimakamkan, ya, semua korban itu memiliki bukti penembakan di dada kiri, minimal 1 peluru. Tapi yang jelas ada yang dapat 2 atau 3. Tapi minimal 1 peluru, ya.
Lalu yang kedua, si korban ini juga mengalami misalnya di sekitar kemaluan itu ada bekas yang pemukulan atau lebam atau apa, di sekitar mata, di kepala, di paha, dan itu ada fotonya kita miliki. Nah, apakah ini hanya dilakukan oleh 3 orang yang diakui oleh polisi belakangan ini minggu lalu itu? Kan kami menganggap ini sistemik, ini oleh komplotan orang gitulah, oknum lah kalaupun tidak mau dikatakan lembaga. Nah, soal lembaga nanti bisa kita juga buktikan, tapi tidak sekarang. Nah, kalau bukan direncanakan atau tidak oleh satu tim yang terorganisir, tidak seperti itulah mestinya. Apalagi sebetulnya yang lebih fatal adalah bahwa ternyata dari foto itu dengan adanya bukti-bukti penyiksaan, mereka sebetulnya dihajar dulu sebelum dihabisi dengan peluru yang ditembak di dada kiri. Kenapa dada kiri? Itu kan di sekitar jantung biar langsung mati gitu. Ini sadis ini. Nah, itu satu. Yang kedua, kita bicara soal penguntitan. Penguntitan ini kan sebetulnya terjadi justru beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari itu maksudnya kan ada kejadian di Megamendung. Ya kan, ada oleh Laskar itu tertangkap beberapa aparat negara misalnya. Lalu habis itu ada drone dulu lalu ada tertangkap, lalu ada penguntitan. Penguntitan ini kan tidak mungkin oleh 3 orang itu kalau tidak ada yang mengorganisir. Ya kan, nah ini fakta-fakta sebetulnya yang sudah ada di media, bukan mengarang yang baru. Nah, kalau memang Komnas HAM objektif dengan 2 fakta ini saja, ya mestinya kan mereka bisa mengkategorikan kejahatan itu sebagai kejahatan HAM berat karena ini sifatnya sistemik atau direncanakan. Tapi kalau rekomendasinya seperti itu, makanya tadi saya sampaikan, silakan saja Komnas HAM itu berkampanye, menyatakan punya bukti sekian banyak, dan mungkin nanti mereka bisa tambah lagi, tapi kalau rekomendasinya sudah di-setel seperti itu kan bagi kita tidak punya arti apa-apa. Justru bekerja sama dengan penguasa untuk menyimpulkan bahwa ini bukan masalah. Malah ditambah-tambah lagi bahwa FPI ini ada kaitan dengan teroris lah, mereka punya senjata lah. Nah, masalah senjata ini juga sebetulnya kita kan sudah menantang mubahalah, tapi polisi tidak datang. Itu kalau tidak salah kita lakukan minggu lalu di Masjid Al-Furqon. Ya. Seperti itu, Pak. Hal-hal semacam ini tadi sempat disampaikan kepada Presiden soal ada temuan-temuan ada yang bahkan di dada sebelah kiri, kemudian sadisnya perlakuan terhadap para laskar ini. Tidak, Pak, tidak. Karena memang kita menganggap itu nanti bisa jadi hal yang inilah ya, bukan waktunya saya kira. Ya. Tapi yang lebih penting lagi bahwa kita bilang ini HAM berat, itu mereka sudah dengar. Yang kedua, mereka konfirmasi untuk melanjutkan menerima bukti-bukti yang kita miliki. Nah, itu saja sudah sangat cukup bagi kita. Yang lebih penting sebetulnya mereka jujur dengan apa yang mereka katakan. Ya. Tapi kalau melihat gelagatnya Pak Mahfud itu kan sudah mulai melintir-melintir ya, mengarahkan. Ya, jangan seperti itulah, Pak Mahfud kan akademisi. Jadi yang harusnya menonjol itu kan keprofesorannya, bukan politisinya gitu. Jadi Anda lihat justru yang reluctant itu atau yang semacam ada barrier itu justru Pak Mahfud ya. Kalau Presiden sendiri mendengar dan menerima saja semua fakta-fakta yang Anda sampaikan, ya teman-teman sampaikan tadi. Ya, saya kira itu alami saja, Pak. Yang namanya ini kan pos itu kan harus terlihat wise ya. Meskipun di balik itu sebetulnya bisa saja terjadi Pak Mahfudnya justru yang ditekan untuk bicara apa gitu kan. Bisa seperti itu atau tapi minimal itu yang menjadi keyakinan saya bahwa Pak Jokowi pasti harusnya ngomong seperti itu, Pak Mahfud memang harus lebih keras. Kalau ada di situ misalnya
di bawah Pak Mahfud itu Menteri Kumham atau ada Kapolri, mungkin bisa lebih keras lagi dari Pak Mahfud gitu. Ya. Nah, dan itu standar saja, Pak. Ya, oke. Jadi langkahnya apa nih setelah menyampaikan pada Presiden, apa ya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh TP3 ini? Ya, dalam waktu dekat, insya Allah Selasa depan itu genap 100 hari, 6 laskar itu meninggal, kita akan mengadakan doa bersama istighosah. Dan itu kita akan lakukan via Zoom, mengajak seluruh anggota masyarakat di Nusantara. Waktunya jam 20, jam 8 malam hari Selasa. Nanti kami akan sebar lagi informasi undangannya, termasuk video-video singkat tentang acara ini, yang intinya supaya kita sama-sama berdoa bagi arwah itu untuk mendapat ganjaran surga, tapi bagi rakyat supaya ikut melakukan advokasi bahwa ini bukan masalah remeh-temeh, ini masalah nyawa manusia. Kemudian bagi penguasa supaya tahu bahwa kita tidak main-main, kita akan terus melakukan advokasi berkelanjutan atas kasus ini. Tanggal kemudian yang berikutnya tanggal 15 ya, 15 tanggal Maret. 12 Pak, kalau 16 hari Selasa ya. Ya. Hari Selasa 16. Nah, terus setelah itu kita akan menjelaskan tentang buku putih, insya Allah. Ya. Jadi harapan kita sebelum bulan puasa itu buku putih sudah selesai dan kita akan mengadakan konferensi pers, tapi esensinya adalah bahwa kita insya Allah akan datang dengan bukti-bukti untuk membuktikan ya bahwa sebetulnya ini masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Oke, jadi di dalam buku putih itu tadi nanti lengkap ya kronologisnya, kemudian fakta-faktanya dan sebagainya gitu ya. Gambarannya ya. Berapa, ini sebagai gambaran saja, berapa tebal tuh kira-kira buku putihnya? Jadi kita punya 2 versi Pak, insya Allah. Ada versi singkatnya, semacam executive summary-nya, kemudian ada yang versi lengkap, ya mungkin yang executive summary ya sekitar 30-40 halaman. Kalau yang lengkap itu sekitar 150-200 halaman insya Allah. Ya, publik bisa mengakses ini nanti ya, laporan-laporan. Insya Allah Pak, insya Allah kita akan sebarkan, termasuk sebetulnya kita harapkan nanti kita akan sebar ke kedutaan besar. Ya. Dan kita akan buat versi minimal 2 bahasa lagi, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kebetulan kita juga punya orang-orang yang siap untuk menafkahkan ya kemampuannya secara cuma-cuma mendukung kami dalam hal penterjemahan. Ya. Insya Allah. Oke, di luar itu, apakah selama ini ada tekanan terhadap TP3, baik berupa teror pada personal atau keluarga? Ke beberapa oknum ada peringatan, ya, bukan oknum lah, maksudnya orang-orang yang tergabung. Ya, memang, tapi secara organisasi atau kita TP3 ini perkumpulan lah ya. Ke perkumpulan itu belum ada Pak, tapi kalau orang per orang itu ada. Ya. Tapi ya kita tidak berharap bahwa ini menjadi semakin meningkat gitu. Justru yang terjadi adalah kita harapkan ya jangan main kayu lah gitu ya, karena kan ada Allah ini kan. Ya. Jangan lupakan itu. Ngakunya kan juga Pancasila. Ya. Baik, terima kasih Pak Marwan Batubara, anggota Badan Pekerja tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 orang Laskar FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.